Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Banyak sekali karunia Allah Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita, yang terus menerus tiada putus siang dan malam. Tentu kewajiban kita untuk mensyukurinya. Lisan tidak bosan untuk mengucapkan kalimat hamdalah, dan hati kita harus mengakui bahwa itu semua adalah berasal dari Allah. Dan tidak kalah penting adalah nikmat tersebut dipastikan digunakan di jalan Allah Ta'ala. Dengan kata lain, agar nikmat tersebut menjadi nikmat mubarakah, nikmat yang berkah, nikmat yang menghasilkan pahala, bukan nikmat yang mendatangkan azab. Dan betapa banyak orang diberi nikmat sehat tapi lupa untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malas mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, sungkan untuk hadir duduk di majelis ilmu. Ya, tidak sedikit orang diberi nikmat harta tapi bakhil luar biasa di dalam menafkahkan hartanya di jalan Allah. Seakan hartanya akan menemani dirinya sampai di alam kubur. Maka jamaah, kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan juga kita bisa hadir seperti ini juga merupakan nikmat, berupa taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, jangankan yang jauh, yang dekat saja mustahil bisa hadir di sini, karena hatinya belum dibukakan untuk sadar bahwa di antara kewajiban seorang muslim adalah thalabul ilmi. Terlebih yang dipelajari adalah qala Allah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, sebagai pedoman hidup bagi kita di dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita masuk di surah yang baru setelah kita selesaikan surah Al-Muzammil. Berikutnya adalah suratul Mudaththir, wa hiya makkiyatun. Surat ini makkiyah, surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ay al-mutadaththir, artinya orang yang berselimut. Diambil dari ayat pertama. Yang dimaksud yang berselimut di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di surah Al-Muzammil itu poinnya ada pada pembekalan dari sisi
mental. Ya. Karena al-muzammil dan al-mudaththir ini mutaradif, sinonim, sama-sama artinya berselimut. Ya. Di al-muzammil Allah Ta'ala ya memanggil ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya. Kemudian isinya setelah dipanggil berkaitan dengan ibadah. Ya. Di antaranya disebutkan di situ untuk qiyamul lail. Bahkan pada awalnya qiyamul lail ini merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Ini yang sudah kita baca. Nah, pembekalan berupa mental. Siap sebelum kaulan takila, ya, ucapan yang berat, yakni Al-Quranul Karim yang di dalamnya ada perintah, ada larangan. Sebelum ya disampaikan pada Nabi SAW, ya, beliau diperintah untuk sholat malam. Kemudian di surah Al-Mudaththir, panggilan ini fokusnya adalah untuk dakwah. Diperintah bangun untuk menyampaikan risalah. Setelah mentalnya siap, ya, diperintah, ya, setelah diturunkan al-muzammil, ya, mentalnya telah siap, diturunkan al-mudaththir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengawali dalam tafsirnya membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya Jabir dibawakan dengan sanadnya. Ini dari Abu Salamah, dari Jabir, seorang sahabi. Annahu kana yaqul awwalu za'in nazala minal Qur'an ya ayyuhal mudaththir, bahwa yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah ya ayyuhal mudaththir. Wa khalafahul jumhuru fadhahabu ila anna awwalal Qur'ani nuzulan qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan pendapat ini diselisih oleh jumhur, mayoritas para salaf. Ya, pendapat jumhur ini mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian jalan tengahnya adalah bahwa surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini surat yang pertama turun dari sisi menetapkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir, dan seterusnya, ya, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'andir, berilah peringatan. Maksudnya ada perintah untuk bangkit dan dakwah.
Ini menjadi surat yang pertama turun dari sisi menetapkan beliau sebagai seorang rasul. Jadi menetapkan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana rasul ini tugasnya adalah menyampaikan risalah dakwah. Ini. Dan akan lebih jelas lagi kalau kita nanti membaca riwayat dalam hadis ini. Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari berkata, hadatsana Yahya hadatsana Waqi' an Ali bin al-Mubarak an Yahya bin Abi Katsir qala sa'altu Aba Salamah ibni Abdurrahman an awwali ma nuzila min al-Qur'an faqala ya ayyuhal mudaththir. Ini Imam Bukhari membawakan hadis dan ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di kitab tafsirnya. Yahya bin Abi Katsir berkata, aku bertanya kepada Abu Salamah, itu Abu Salamah bin Abdurrahman, tentang surat yang pertama kali turun. Faqala, maka kata Abu Salamah, ya surat yang pertama turun adalah ya ayyuhal mudaththir, surat Al-Mudaththir. Qultu, aku pun berkata, siapa ini? Yahya bin Katsir. Yaqulun, tapi mereka banyak orang mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat yang pertama turun itu adalah surat tadi Al-Alaq. Jadi seakan kok beda dengan kebanyakan orang. Faqala Abu Salamah, maka Abu Salamah berkata, Sa'altu Jabir bin Abdullah an dzalika wa qultu lahu mithla ma qulta li. Faqala Jabirun law hadithuka illa ma hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Salamah yang ditanya oleh Yahya bin Abi Katsir. Kata Abu Salamah, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah sahabi, ya sahabat Nabi. Al-Ansari, orang Ansar. Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hal itu, tentang surat yang pertama kali turun. Dan pertanyaanku pun seperti yang kamu ucapkan padaku. Artinya sama pertanyaannya. Seperti kamu bertanya padaku. Pertanyaan itu pernah aku tanyakan kepada sahabat Nabi, yaitu Jabir bin Abdullah. Faqala Jabir, maka Jabir menjawab ketika aku tanya itu. Jawabannya adalah lau hadithuka illa ma hadatsana Rasulullah sallallahu. Aku tidak menyampaikan hadis kepadamu melainkan seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadaku. Artinya sama. Ya, aku sampaikan kepadamu, ya, kata Jabir, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah kepadaku. Qala, Rasulullah berkata, nah ini hadisnya yang dibawa oleh Jabir. Jawartu bi Hira falamma qadaitu jiwari habattu fa nudiyat fa nadartu an yamini falam ara syai'an wa nadartu an shimali falam ara syai'an wa nadartu amami falam ara syai'an.
Wa nadartu khalfi falam ara syai'an, fa rafa'tu ra'si fa ra'aitu syai'an. Fa ataitu Khadijah fa qultu dathiruni wa sabbu alayya ma'an baridan. Qala fadatharuni wa sabbu alayya ma'an baridan. Qala fanazalat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, Jabir mewariskan hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aku bertahanut, ya, menyepi di Gua Hira. Ketika aku sudah selesai, ya habatu, aku turun. Ya. Lalu ada suara memanggil. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an. Aku melihat ke kanan, aku tidak lihat apapun. Tidak ada orang. Ya. Wa naradu an syamali falam ara syai'an. Aku melihat ke kiri, tidak lihat sesuatu. Wa naradu amami falam ara syai'an. Aku lihat ke depan, tidak ada orang. Ya. Wa nadartu khalfi falam ara syai'an. Aku pun melihat ke belakang, menengok belakang, tidak ada orang juga. Jadi kanan, kiri, depan, belakang tidak ada orang, tapi ada suara manggil. Farafa'tu ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku, dongak begitu. Fara'aitu syai'an, aku melihat sesuatu. Nah, syai'an di sini nanti ya lebih rinci ada di riwayatnya Imam Muslim. Ini kan riwayatnya Al-Bukhari. Syai'an itu sesuatu. Jadi aku farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku ke atas, ya, maka aku lihat sesuatu. Sesuatu itu adalah malaikat Jibril yang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Dalam riwayat Muslim, sampai saking takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh karena melihat sosok makhluk yang belum pernah dilihat sama sekali. Anda bayangkan, malaikat Jibril itu malaikat paling besar, Sayyidul Malaika. Sayapnya ada 600. Kalau menampakkan rupa aslinya ke bumi ini, ufuk langit tertutup dengan sayapnya Jibril alaihissalam. Apa dan retak gitu. Nah, lalu sangat besar. Ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh. Jadi lihat ke kanan tidak ada, kiri tidak ada, depan tidak ada, nengok belakang tidak ada, dongak ke atas, duduk di atas kursi. Besarnya seperti apa? Allahu Ta'ala alam. Anda bayangkan kalau sayapnya menutup ufuk langit. Kita sudah sampaikan di semuanya lalu bahwa makhluk yang terlihat oleh kita paling besar adalah langit. Ya enggak? Anda kemana saja ketemu langit loh. Pergi kemana saja, antum seakan-akan langit itu mengikuti antum terus. Ya. Ke ujung bumi manapun ketemu langit. Yaitu tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril yang berjumlah 600. Ya. Al-Quran banyak memberikan sifat syadidul quwa. Ya, malaikat Jibril sifati syadid quwa, memiliki kekuatan yang hebat. Ya. Ruhul Amin diberi sifat juga, ya, Al-Amin, amanah. Ya, karena penyampai wahyu. Dia harus kuat dan juga amanah.
Amanah yaitu menyampaikan semuanya, tidak ada satu huruf pun yang tidak disampaikan. Wahyu yang Allah firmankan dari malaikat Jibril diperintahkan menyampaikan pada para rasul, di antaranya Rasulullah SAW, itu semua tidak dikurangi. Amanah dan memiliki kekuatan, syadidul quwah, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi malaikat Jibril di dalam menyampaikan wahyu. Ya, saya sering mengibaratkan kalau seorang kurir, dia tugasnya mengantarkan surat rahasia, dokumen yang sangat penting. Itu di samping amanah, dia harus orang yang hebat. Sehingga seandainya di tengah jalan mau dirampok, mau dibegal, ya, mau dirampas dokumen ini, ya, dia bisa selamat, bisa mengalahkan. Ini gambaran lah gitu. Dan tentu kalamullah, ya, ini adalah ya kalamnya Allah Ta'ala, sehingga Allah memilih ya, dari kalangan para malaikat sebagai rasul, dipilih malaikat yang paling kuat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan dipilih dari kalangan rasul manusia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rasul itu utusan. Dari malaikat ada utusan, yaitu malaikat Jibril. Manusia ada utusan, yaitu ya para rasul. Jadi itu ya. Jadi menengok kanan, kiri, depan, belakang tidak ada kelihatan, tapi ada suara. Ya. Ketika mendongak ke atas, ternyata di situ ada sosok malaikat, yaitu Jibril, yang sedang duduk ya, di atas kursi. Kejadian itu kemudian fa'ataitu Khadijah, maka aku pun mendatangi Khadijah, istri beliau. Fakultu, aku berkata, dathiruni, selimuti aku. Ya, dathiruni, selimutilah aku. Jadi aku tak. Wasabu alayya ma'an baridan, dan mereka pun menuangkan kepadaku air yang dingin. Ya mungkin dikompres Pak, mungkin ya. Qala fanazalat, kemudian Nabi SAW mengatakan, lalu turunlah ayat atau surat, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu yaitu Allah Ta'ala fakabbir, maka agungkanlah. Ya, ini dalam hadis Bukhari. Lalu setelahnya Ibnu Katsir membawakan hadisnya Imam Muslim. Ya. Dari jalan Ibnu Syihab, masih juga dari Abu Salamah. Ya. Abu Salamah mengatakan akhbarani Jabir bin Abdullah. Kata Abu Salamah, Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku, annahu sami'a Rasulullah SAW yuhadithu an fatratil wahyi, bahwa beliau, itu Jabir bin Abdullah ini, mendengar Rasulullah SAW menyampaikan tentang fatratul wahyi. Fatrah zaman waktu ya terputusnya wahyu. Kan yang pertama adalah Iqra, kemudian terputus. Ada mengatakan 3 tahun baru turun lagi. Faqala fi hadithi, kemudian beliau berkata dalam hadisnya, fa baina ana amzi, tatkala aku sedang berjalan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim.
Ya, tatkala aku sedang berjalan, sami'tu sautan minas sama. Tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari qibalas sama. Maka aku pun mengangkat pandanganku ke arah langit. Artinya aku memandang ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bihi raqaitun ala kursi bainas sama'i wal ardi. Ya. Tiba-tiba ya ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira. Berarti ini kali pertama atau kali kedua? Dua. Ini menjadi dalil berarti ya hadis yang menerangkan tiba-tiba ada malaikat yang dia pernah datang padaku di Gua Hira menunjukkan berarti Al-Mudaththir ini turun setelah surat Al-Alaq. Sehingga Al-Alaq ini adalah surat pertama yang turun, isinya sebagai SK kalau bahasa kita ya, surat keputusan ya menetapkan beliau sebagai seorang nabi karena mendapatkan wahyu. Kemudian fatrah ya, ada waktu berikutnya, ada mengatakan 3 tahun ya, turun surah Al-Mudaththir. Ada yang mengatakan Al-Muzammil dulu kemudian Al-Mudaththir atau sebaliknya. Yang di situ isinya adalah menetapkan kerasulan beliau. Karena isinya adalah perintah agar beliau bangun bangkit untuk ya fa'anzir ya, memberikan peringatan yaitu untuk berdakwah. Ya. Jadi aku lihat ternyata ada malaikat yang pernah datang padaku di Gua Hira. Malaikat ini qaidun alal kursi bainas sama'i wal ardi. Dia duduk ya di atas kursi, berada di antara langit dan bumi. Nang awang-awang. Besarnya seperti apa? Allahu taala alam. Tapi kalau kita gambaran tadi ya, sayapnya itu sampai nutup ufuk, ya berarti gimana sosok itu? Sehingga lumrah kalau beliau ketakutan sampai ya gitu. Ya, ya enggak usah jauh-jauh, misalnya mungkin antum pernah ada yang ada hantu misalnya ya. Ya, itu kan sampai terkencing-kencingannya ada orang. Ya. Atau padahal mungkin di prank aja gitu kan. Kalau kita dulu anak-anak gitu kan. Nah, ini adalah makhluk yang besar. Sampai beliau jatuh, ya. Jika melihat saking takutnya, faji'tu ila ahli. Lalu aku pun mendatangi keluargaku, itu Khadijah. Fakultu, aku mengatakan zammiluni, 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 selimuti aku. Fa anzalallahu taala, kemudian Allah menurunkan surat, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan seterusnya. Ya. Ya, setelah itu baru wahyu turun berturut-turut, lancar lagi. Ya. Nah ini, jadi Al-Mudaththir ini makiyah, turun kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah, ya masih di Mekah, bahkan di awal-awal, ya. Baik, kita masuk di tafsirnya, itu mukaddimah. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini dibagi yang pertama 10 ayat dulu. Ada yang mau baca? Silakan. Yuk, silakan. Salah seorang untuk baca 10 ayat.
Ada Pak. Monggo. Opitian ya bacaan Al-Qur'an pitian. Enggak Pak, tadi yang imami. Jangan. 10 ayat aja. Tawud dulu, tawud. Syaitan syai'i. Mut ada tasydidnya Pak. Ada kacamata. Ya Pak. Disambung. Ayo Fadal yang lain. Enggak Pak, belum? Ya silakan. Ayo Anda Pak. Silakan Anda. Ya ayyuhal mudaththir Perhatikan ya, di atas dal ada tasydid, di atas fa ada tasydid. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruddaka wala tamnu fastakbir wa lirabbika fasbir wa idza nuqira fil naqur dzalika yawma idzin yawmun azim. Yauma idzi tanwin dan ya idgham dimenahkan dua harokat. Paham? Dzalika yawma idzin yawmun azim. 'Alal kafirina ghairu yasir. Baik, insyaallah barakallahu. Ada terjemahannya? Ada enggak? Ya, dibaca terjemahannya. Yang lain biar dengar. Wahai orang yang beriman, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan karena Tuhanmu bersabarlah. Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang terburuk bagi orang-orang kafir tidak juga. Baik. Sukhairan. Ayat pertama ini khitabnya tadi yang orang berselimut tadi yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut. Tidak disebutkan namanya ya litalattuf, untuk kelembutan. Sebagaimana sudah kita sampaikan dalam tafsir Al-Muzammil.
Ya, disebutkan dari sisi sifatnya, dia sedang berselimut, dipanggil dengan sifat tersebut, menunjukkan adanya kelembutan dan kasih sayang. Ya, wahai orang yang berselimut. Ya. Kum fa'anzir. Ini ada dua amr, ya fi'il dengan perintah. Kum, berdirilah. Suruh bangun. Ya. Fa'anzir, lalu berilah peringatan. Peringatan kepada siapa? Fa'anzir, berilah peringatan. Di sini maf'ul bih-nya mahdhuf. Maf'ul bih itu artinya objek penderitanya. Tidak disebutkan. Untuk menunjukkan apa? Ya, untuk menunjukkan secara umum. Walaupun pada saat ayat ini turun tentu fa'anzir, maka berilah peringatan kepada siapa? Awalnya kepada kerabat beliau dulu. Jadi ketika turun di surah Al-Isra, ya, kepada kerabat dulu, kemudian kepada masyarakat Quraisy. Tapi tidak disebutkannya maf'ul bih, objek penderita di sini, menunjukkan bahwa ya, peringatan dakwah ini untuk seluruh ya, umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kum fa'anzir. Berdirilah dan berilah peringatan. Ini perintah untuk dakwah. Maka tadi sudah kita singgung bahwa ya, surat ini adalah sebagai penetapan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu fakabbir, maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ini juga perintah untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Ya. Kalau sudah mengagungkan Allah Ta'ala, maka selain Allah itu kecil. Sehingga ketika seorang da'i, jadi kan beliau kan kum fa'andir, sudah jadi seorang rasul kan, tugasnya adalah menyampaikan dakwah. Ketika nanti disogok, di antaranya sebab turunnya sud nuzul apa? Al-kafirun. Muhammad, kalau kamu ingin menjadi raja, aku angkat jadi raja. Kalau kamu jadi orang kaya, akan kumpulkan harta dan engkau adalah orang paling kaya. Kalau kamu ingin wanita, akan carikan paling cantik. Kalau memang kau ada penyakit, akan carikan topik yang paling hebat. Tapi intinya bah tinggalkan itu. Jangan utak-utik. Ya, sembahan-sembahan. Tinggalkan dakwah tauhid. Anda. Bahkan Abu Thalib pernah juga ikut ini. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya apa itu tangan kananku apa matahari gitu ke bulan itu, tidak akan tinggalkan dakwah. Jadi sogokan, ancaman tidak ada manfaatnya, karena semua itu kecil. Ya. Bahkan jiwa nyawa kita ini tidak ada apanya untuk demi dakwah. Makanya sudah kum fa'anzir, bangun, fa'anzir, beri peringatan, dakwah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan semua Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang tidak pantas untuk disembah.
Ya, tinggalkan Lata, Uzza, Manat dan yang lain. Dilanjutkan apa? Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu maka agungkanlah. Karena dakwah ini dakwah yang sangat mulia. Mengajak orang untuk mengembalikan, ya, hanya mengembalikan kepada apa? Tujuan dia diciptakan, yaitu untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Sehingga selain daripada ini tercipta. Maka wa rabbaka fakabbir, ini prinsip yang harus ada pada diri kita, khususnya para dai. Ya. Sudah masuk Ustaz. Betul itu, betul. Jadi silakan ada dulu, silakan boleh kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah ayat kum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan, maka Nabi SAW diperintah untuk wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu Allah Ta'ala, ya, penciptamu, pemberi rizki, ya, pengaturmu, penguasamu, ya, maka agungkanlah. Ini keimanan, supaya ya bahwa selain Allah Ta'ala itu kecil, sehingga punya keberanian, ya, punya prinsip, tidak goyah karena godaan, ya, tidak juga goyah karena ancaman. Karena ada orang tadinya istiqomah dakwah gertak sedikit, ya. Ada mungkin ya Ustaz, ya, beri iming-iming seperti ini, akhirnya dakwahnya meleho, kan gitu. Followernya banyak, ya, ya tadinya komitmen, ya, dakwahnya dakwah yang sahih, yang bagus, mulai berubah. Kenapa? Karena mengerdilkan Allah Ta'ala. Di antara indikasinya tidak ada keikhlasan. Ya. Maka kita lihat Nabi SAW, ancaman sudah jelas. Jika hijrah ke Madinah di antaranya karena itu. Intimidasi, bahkan dibunuh. Tidak mempan. Dan dianggap itu kecil. Karena yang besar adalah Allah Ta'ala yang dicapai ridhonya. Ya. Mau disogok, tentu saja kita lihat. Ya. Tidak mempan. Demikian juga para sahabat. Kemudian ayat berikutnya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ini banyak tafsir terkait ayat ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Di antaranya ya tafsir dari Ibnu Abbas. Bahwa Ibnu Abbas pernah didatangi seseorang menanyakan tentang ayat wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Maka Ibnu Abbas seorang sahabi, ya, bahkan masih sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terjemahan Al-Quran. Beliau pernah dipeluk, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqihu fitin wa alimu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam ilmu din dan berikanlah ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Ibnu Abbas, walaupun secara usia dibanding para sahabat yang lain, ya, itu masih muda, ya, tapi ada keunggulan, ya, dari sisi tafsir. Kata Ibnu Abbas ketika ditanya oleh seseorang tentang ayat wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian maka sucikanlah, qala, kata Ibnu Abbas, la talbasha ala maksiatin wala ala hutratin. Jangan kamu pakai pakaian untuk berbuat maksiat atau berbuat khianat. Ya, pakaian ini harus digunakan, dipakai untuk kebaikan. Ya, jangan ya untuk berbuat maksiat. Ini nikmat dari Allah, Pak. Ya, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Waliyadzubillah. Jadi maknanya adalah itu. Jadi pakaianmu sucikanlah, artinya adalah pakaianmu jangan kamu kotori dengan kemaksiatan. Dipakai untuk kemaksiatan. Kemudian tafsir yang berikutnya tentang pakaianmu maka sucikanlah. Di antaranya disebutkan di sini yani la takun thiyabaka allati talbas
jangan pakaianmu yang kamu pakai ini ya, berasal dari yang haram. Ya, berarti harus bisa dibeli dari harta yang halal atau mungkin pemberian dari orang. Kemudian juga dalil yang lain, tafsir yang lain dari Sa'id bin Jubair. Wa qala Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, ay wa qalbaka wa niyyataka fatahhir. Hatimu dan niatmu maka sucikanlah, jangan dikotori. Kata Hasan Al-Basri, wa khulqaka fahassin, akhlakmu maka baguskanlah. Ala kulli hal jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau diringkas ya, ada yang menafsirkan ya thiyabaka, pakaianmu, yaitu hakiki pakaian, artinya pakaian yang kamu pakai itu harus dari yang halal, jangan dari yang kotor, yang haram. Atau pakaianmu ya, ketika kamu pakai jangan kamu gunakan untuk maksiat, dan yang rapi, disetrika udah di ini, untuk datang ke acara apa? Na'udzubillah. Ya. Atau secara zahir yaitu sucikanlah, yaitu sucikan dari najis. Karena Islam ini agama yang sangat menekankan kesucian dan kebersihan. Ya, termasuk syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan juga najis menurut jumhur. Ya, bersihkan. Kemudian tafsir yang kedua, kalau kita ringkas, thiyabaka, pakaianmu, maknanya lah hatimu. Ya. Maka ada yang pilih libasut taqwa, pakaian takwa itu lebih baik. Yang dipakaikan apa? Badan atau hati? Quran menyatakan ada libasut taqwa, pakaian takwa itu lebih baik. Khair. Yang dipakaikan apa? Hati dipakaikan dengan keimanan dan keikhlasan. Dan ini sudah lumrah dalam orang Arab. Terkadang menyebut hati itu dengan pakaian. Ya, seperti disebutkan syair ya, Umru Qais dibawakan oleh Ibnu Katsir. Ya. Afatima mahlan ba'dha hada tadallul wa in kunti qad asma'ti hajri fa ajmili wa in taku, apa ini bacanya? Wa in taku qadasataki minni khaliqatun fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli. Ini syairnya Ummu Qais. Fatimah, wahai kekasihku Fatimah, ya mahlan, sebentar, ba'dha hadat tadallul, ya, dengarkan sebagian daripada kata-kataku ini. Wa in kunti qad asma'ti hajri fa ajmiri, jika kamu telah bertekad untuk meninggalkanku, maka lakukanlah dengan baik-baik. Ya, dan jika memang ada sikapku yang kurang berkenan, nih, fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli. Jadi tiap itu jamak dari thawb, pakaian. Apa itu? Jika memang ada sikapku yang tidak
berkenan pada hatimu, fasulli thiyabi, ya, tanyakanlah kepada hatiku, min thiyabiki tansuri, ya, dengan mata hatimu, maka engkau akan memahaminya. Fasulli thiyabi min thiyabiki tansuri. Lihat, thiyab itu artinya pakaian, tapi digunakan oleh orang Arab juga untuk menunjukkan hati. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir ini dibawakan semua tafsirnya. Kalau kita ringkas, ya, mana ya ayat tadi, wa thiyabaka fatahhir, pakaian maka sucikanlah, itu pakaian yang hakiki, ya. Kemudian yang kedua adalah pakaian hati. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, maknanya hatimu sucikanlah dari kotoran-kotoran yang akan mengotori hati. Ya. Dan kotoran yang paling mengotori hati adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Baik. Warudza fahjur. Ya, ar-rudza ditafsirkan adalah berhala. Ya, warudza fahjur, dan dosa maka tinggalkanlah. Ayat utrukul maksiyah, tinggalkanlah maksiat. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu maka bersabarlah. Ai ij'al sabraka ala adahum liwajhi rabbika azza wa jal. Qalahu Mujahid. Kata Imam Mujahid, seorang tabi'i. Imam Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Kata Imam Mujahid, seorang tabi'i, ya, terhadap Rabbmu maka bersabarlah, ai jadikan kesabaranmu, ij'al sabraka ala adahum. Ya, artinya bersabarlah kamu terhadap, ya, ala adahum, terhadap gangguan-gangguan mereka. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Liwajhi rabbika, karena mengharap wajah Rabbmu. Pada dakwah ini tentu tantangan. Makanya di awal kun fa'andir, wa rabbaka fakabir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fajur. Kemudian wa li rabbika fasbir. Ini menunjukkan bahwa dakwah pasti ada tantangan, ada ancaman, gangguan, rintangan, segala macam. Itu sudah pasti. Jalan dakwah itu berliku-liku, berat. Ya, dakwah tauhid yang memusuhi tidak sedikit. Begitu. Ya. Makanya diperintah untuk bersabar, untuk ihtisab, mengharap pahala. Fa idza nukira fin nakur, maka apabila nakur yaitu sur, sangkakala, ya, sangkakala ini telah ditiup. Dan sangkakala saat ini itu sudah di mulutnya Israfil. Ya, bentuknya adalah qarnun azimun, dalam hadis disebutkan. Ya, artinya apa namanya? Qarnun ini tanduk yang besar sekali. Jadi trompet tapi bentuknya tanduk yang besar sekali. Dan ini sudah ada di mulutnya Israfil. Menengadahkan kalau nunggu perintah. Ya, perintah tiup langsung tiup. Jadi tidak ada jeda. Langsung hancur semua alam semesta. Kemudian ditiup berikutnya nanti akan dibangkitkan seluruh manusia. Fa idza nukira fin nakur, maka apabila, ya, trompet atau sangkakala telah ditiup, fadzalika yaumun asir.
lewat satu. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka pada hari itu ya, ada yaumun asir, hari yang sangat payah berat. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir, dan itu tidak ringan. Artinya apa? Ketika hari kiamat. Nah, ini merupakan ancaman ya bagi mereka orang-orang musyrikin, di mana ayat ini atau surat ini dibacakan pada mereka. Ya, di antaranya nanti di ayat berikutnya terkhusus ya kepada pentolannya ya, Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini tokoh musyrikin. Ya. Bahkan Al-Walid bin Mughirah ini sangat dihormati. Abu Jahal sendiri sangat menghormati Al-Walid bin Mughirah, orang kaya raya, tokoh dan dermawan, suka bantu. Ya, di mana awalnya dia sudah tertarik ya untuk masuk Islam karena mendengarkan Al-Qur'an, dia tahu ini bukan syair, ini bukan kalamnya manusia. Tapi Abu Jahal khawatir kalau Al-Walid bin Mughirah ini nanti masuk Islam, orang-orang akan masuk Islam semua. Orang-orang suruh. Maka Abu Jahal berkata, ya aku mendengar kabar orang-orang sedang mengumpulkan harta untuk diberikan kepadamu. Ada apa? Karena mereka mendengar kamu sudah tertarik dengan Muhammad. Nah, dia mulai gengsinya. Berarti saya itu orang paling kaya, masa? Gitu. Ya. Kalau begitu kata Abu Jahal, buatlah ucapan untuk Muhammad supaya orang-orang percaya kalau kamu itu benci dengan Muhammad. Kata Walid bin Mughirah, berikan aku waktu berpikir. Karena dikatakan sahir, tukang sihir, Muhammad bukan tukang sihir. Majnun, orang gila, Muhammad tidak gila. Gitu kan? Syairin, penyair, bahwa yang diucapkan Muhammad bukan syair. Kata Al-Mughirah, aku ini orang paling ahli dalam syair. Rojasnya ini semua itu dia menguasai. Ini bukan syair. Ya, terus berpikir dan berpikir. Ya. Dan ini nanti disebutkan, ya, terkait di ayat berikutnya. Sebab nuzulnya terkait Al-Walid bin Mughirah. Nah, ini jamaah. Jadi di ayat ke 9-10, wadzalika yauma idzi yaumun asir al kafirina ghairu yasir, ini merupakan ancaman bagi mereka ya nanti di akhirat. Walhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan jamaah Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada hal-hal yang belum jelas yang ditanyakan atau ada mungkin tambahan dari antum, silakan. Bismillah.
alam gitu ya. Nah, pokoknya yang penting ada halalnya ini tidak halal. Itu yang berstandar dan berstandar itu karena yang memberikan itu juga bukan dia juga dia boleh pemerintah juga. Ya, ya tujuannya ya kita semua, tapi bagi orang-orang yang awam yang agama itu Jadi yang pertama terkait pelimpahan kewenangan ya dari MUI ke Kemenang. Saya juga tidak begitu mendalami hal ini. Ya ini kebijakan pemerintah, kita tidak tahu. Tapi kita husnudzon, barangkali itu yang terbaik. Kemudian yang kedua tentang pelabelan halal. Karena innal halala bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas. Wal haram bayyin. Yang haram juga jelas. Dan ini rata-ratanya. Ya. Rata-ratanya adalah ya, yang halal ini jelas, yang haram juga jelas. Antum makan apa sekarang? Setiap hari antum makan apa? Nasi, lauknya tahu, tempe. Halal enggak? Halal. Daging ayam. Kadang apa lagi? Ikan, apa lagi? Daging. Ya. Karena yang ditanyakan bab tentang yang dikonsumsi. Apalagi kaidahnya pada hukum asal semua yang ada di muka bumi adalah al-hillu wa thahar, halal dan suci. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Hukum asal semua yang ada di muka bumi ini adalah halal dan suci. Ya, baru kalau ketemu ada dalil yang mengharamkan, nah ini tidak boleh, ini pengecualian. Oh babi ya tidak boleh, gitu kan? Anjing tidak boleh, khamr tidak boleh. Ya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, kembalikan ke hukum asal yaitu tadi halal dan suci. Gitu ya. Lalu kenapa ada label halal? Nah, itu masuknya karena hal-hal yang mungkin subhat. Ya, jadi ada daging dari luar masuk impor. Ini kan kita tidak tahu di sana bangkai lalu masuk pabrik cacat gimana kita karena kita tidak lihat tidak tahu. Ya, maka itu urusan pemerintah. Ya, masuk ke kita, ya ada legalitas halal, ya kita husnudzon. Ini adalah halal. Kita tidak boleh tasyaddud dan takalluf. Tidak boleh. Seperti sama juga antum datang ke pasar beli ayam potong, tanya sama bakule, ini nyembelihnya banyak bismillah enggak? Tidak perlu. Kita tidak perlu begitu. Ini namanya takalluf. Rata-rata di sini adalah muslim, ya sudah berarti bismillah. Ya, bagaimana kalau misalnya ya datang dari negeri musyrik misalnya, dari Cina, dari India, ya, masuk ke sini. Nah, impor misalnya. Nah, ini kan kewenangannya adalah pemerintah. Ketika sudah label halal, ya kita husnudzon, ya kita ambil ketetapan itu. Kok ternyata salah, ya kita tidak berdosa. Yang nanggung adalah tadi mas'ulnya itu. Ya. Allah Ta'ala alam, ya. Adapun terkait tadi pemindahan dari MUI kemudian Kemenang atau unsur politik sebagainya, Allah Ta'ala alam, ini urusan mereka. Ya, kita tidak tahu hakikatnya. Ya, seperti juga disampaikan ada whisky kemudian dilabeli halal, kita juga tahu benar enggak gitu. Ataukah hoax atau memang betul yang melakukan hal itu, ya. Kalau ternyata itu haram, jelas haram, dilabeli halal, walidzubillah. Ini bukan perkara remeh, ini dosa besar. Ya. Bahkan bisa masuk kufur, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan itu sudah jelas. Haram ini jadi kufur.
Karena bab menghalalkan dan mengharamkan ini haknya pembuat syariat ini Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ya. Nah, kewajiban kita sebagai rakyat, orang-orang biasa, ya tinggal gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan jamaah. Benarnya dari Allah Ta'ala, semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kalau ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.